Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 mata kuliah pengenalan agama-agama yang diampu oleh Bapak Muhammad Hanif SAG MAG MA akan mempresentasikan materi dari kelompok 10. Namun sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota dari kelompok 10, yaitu saya sendiri Muhammad Nurudda Awalun, kemudian Muhammad Fadlullah Mubarak, kemudian Muhammad Lutfi Anam Khairuddin, dan yang terakhir adalah Muhammad Muzadi Rizki. Kelompok 10 akan mempresentasikan yaitu materi dengan judul Kekuatan Sosial, Politik, dan Ekonomi Perspektif Aliran Keagamaan Konghucu. Yaitu untuk materi yang pertama adalah tentang kekuatan sosial, akan dijelaskan oleh saya. Oke, kekuatan sosial dari agama Konghucu. Sebelumnya di dunia ini adalah masyarakat di dunia ini memiliki beragam agama seperti Islam, Kristen, Hindu, Katolik, dan Konghucu. Bahkan ada juga yang tidak beragama. Akan tetapi lebih banyak yang memiliki agama atau keyakinan. Di Indonesia sendiri, umat mayoritas yang beragama adalah yang beragama Islam. Sedangkan untuk agama Konghucu itu masih minoritas. Untuk kekuatan sosial dari keagamaan Konghucu adalah Konghucu ini memiliki memiliki ajaran, yaitu ajaran dari nabinya, Nabi Konfusius, di mana dalam kitab sucinya, itu terjemahan Indonesianya itu ungkapan Tian disebut oleh orang yang sejati, hidup seperti yang ditunjukkan oleh orang yang nyata, disebut mengikuti jalan surgawi, arah setelah jalan yang diberkati disebut agama. Ditambahkan senang, geram, sengsara, ceria sebelum muncul dinamai pusat, setelah muncul namun tetap di dalam sejauh mungkin disebut ramah. Pusat adalah perwujudan dunia yang luar biasa, dan kesepakatan adalah pendekatan terbaik untuk berjalan di jalan suci di planet ini. Kita ketahui adalah bahwa kitab suci, beragam kitab suci dari agama-agama memiliki tata bahasa yang tata bahasa tertentu, bahkan seperti syair, ada yang diperindah gitu. Kemudian untuk kesimpulan ataupun pesan dari ayat tersebut adalah pada dasarnya watak sejati manusia adalah baik karena datang dari Tuhan sendiri. Kemudian manusia itu dianjurkan untuk hidup lurus di jalan yang suci sebagaimana manusia, yaitu sebagai makhluk sosial yang diberi bimbingan oleh Tuhan melalui para nabi dan yang membawa kitab suci. Manusia itu memiliki perasaan atau nafsu yang harus dikendalikan, bukan untuk dihilangkan, tapi untuk dikelola, untuk menghasilkan sesuatu yang dinamis, untuk pengembangan, pengembangan dalam sosial. Contohnya ya nafsu yang seperti kita mengikuti kegiatan-kegiatan sosial. Kemudian dalam kegiatan sosial itu bersaing itu sehat dan bisa menghasilkan sesuatu yang produktif asal menggunakan aturan main yang luhur dan transparan. Tidak boleh curang, tidak boleh berkomplot yang jelek, dan kerukunan itu harus diperdepankan. Kekuatan sosial dalam agama Konghucu ini, yaitu agama Konghucu sangat menginginkan sekali kehidupan sosial masyarakat yang rukun, saling kasih mengasihi, tidak bermusuhan, ya seperti itu. Ya mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Untuk materi selanjutnya silahkan. Ya, saya ingin melanjutkan
presentasi yang selanjutnya, yaitu tentang kekuatan politik agama Konghucu. Jadi agama Konghucu tersebut mendapatkan kekuatan politik ketika adanya pengakuan resmi dari pemerintah di Indonesia. Jadi ketika ada pengakuan resmi dari pemerintah di Indonesia, disitulah agama Konghucu mendapatkan kekuatan politik. Kemudian pengakuan bahwa Konghucu sebagai agama terlihat pada penetapan Presiden nomor 1 tahun 1965 yang diundangkan melalui Undang-Undang nomor 5 tahun 1965 yang menetapkan agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu merupakan agama resmi penduduk Indonesia. Di awal Orde Baru, seluruh aktivitas peribadatan agama Konghucu itu dilarang oleh pemerintah, tentunya dengan instruksi Presiden nomor 14/1967 tentang agama, kepercayaan, dan adat istiadat Cina. Nah, kemudian di era reformasi, agama Konghucu mulai mendapatkan pengakuan atas identitasnya yang ditandai dengan dicabutnya instruksi Presiden nomor 14/1967 dengan diterbitkannya Kepres nomor 6/2000 masa Residen Abdurrahman Wahid pada 17 Januari 2000. Nah, kemudian berlanjut di era kepresidenan Megawati Soekarno Putri, Imlek menjadi hari libur nasional. Lalu berlanjut lagi di zaman Susilo Bambang Yudhoyono, surat edaran Presidium Kabinet Ampera nomor 6/1967 dicabut melalui Kepres nomor 12/2014. Dan sekarang etnis Cina dapat merayakan kembali Imlek secara bebas dan terbuka. Kemudian pada kenyataannya, kenyataan tersebut sebagai upaya pemerintah dalam memenuhi hak asasi manusia dalam memeluk suatu agama. Pada bab 10 pasal 29 ayat 1 dan 2 ditegaskan bahwa negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa, dan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Jadi Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak suku, budaya, dan agama, yang kemudian dalam beragama itu negara Indonesia berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Dan untuk memenuhi hak-hak asasi manusia, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Mungkin itu penjelasan singkat dari saya terkait kekuatan politik. Akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Terima kasih. Materi selanjutnya yaitu tentang kekuatan ekonomi dan aliran keagamaan Konghucu. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Musyidi Rizky, NIM 1817402157. Materi tentang kekuatan ekonomi Konghucu. Jadi dalam ajaran Konfusius atau Konghucu, gagasan ketuhanan itu akan mempengaruhi etika profesional para pengikutnya atau hambanya. Jadi Tuhan adalah pembimbing manusia di muka bumi dan secara fungsional mendukung kegiatan penuh untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi apabila seseorang atau hamba itu aktif dan giat dalam bekerja, maka akan besar kemungkinan hasil yang diperoleh. Kita lanjut ke skala global atau dunia. Etnis Tionghoa yang mana juga beragama Konghucu telah menarik perhatian dunia internasional karena perkembangan perekonomiannya yang sangat melesat naik mengejar ketertinggalan dari negara-negara lainnya. Cina kini diakui oleh dunia internasional sebagai salah satu kekuatan adidaya di dunia. Negara komunis yang dulu terpuruk
kini mencapai kesuksesan besar. Sejarah mencatat bahwa sekitar 40 tahun yang lalu Cina adalah negara miskin dan terisolasi dari komunitas internasional, tapi sekarang telah menduduki peringkat satu. Bahkan peringkat satu. Survei terakhir dari Eurasian Times itu bahwa Cina mempunyai dana internasional sekitar 24,2 US dollar. Itu mengalahkan Amerika yang sekitaran 20-an berapa gitu US dollar. Jadi Cina sekarang menduduki peringkat pertama dalam sektor perekonomian di dunia. Kemudian tidak hanya di dunia, di berbagai negara termasuk Indonesia dan bahkan di daerah-daerah Indonesia seperti Banyumas, kemudian yang Purwokerto dan lain-lain, itu banyak orang penganut Konghucu. Etnis Tionghoa itu menunjukkan tingkat kemajuan ekonomi yang tinggi dan perkembangan industri yang pesat. Mereka mampu menguasai berbagai sektor yang strategis seperti pemilik toko, PKL, dan bahkan pemilik modal perusahaan besar. Hal ini tentunya menjadi kekuatan ekonomi umat Konghucu itu tersendiri. Materi selanjutnya yaitu tentang aliran keagamaan Konghucu. Jadi kealiran agama Konghucu berpegang teguh pada kerangka instruksi yang secara konsisten menonjolkan dan menjalankan etika dalam aktivitas publik. Bagi pemeluk agama Konghucu, kerangka yang diinstruksikan oleh Nabi yang pertama itu keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Kemudian yang selanjutnya itu dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa. Ada 5 tata krama yang harus digerakkan dan dilatih dalam kehidupan sehari-hari atau biasa disebut itu ngosyang. 5 tata krama tersebut yang pertama cinta atau ren, cincin, kemudian akal dan cerdik atau ge, kemudian yang ketiga etika dan keanggunan lile, kemudian yang keempat itu cerdas dan bijaksana atau cetie, dan yang terakhir jujur dan ikhlas atau shen shen. Nah, jika 5 tata krama tersebut dapat diimplementasikan dengan baik dan benar, nanti orang tersebut itu akan menjadi seorang kuncu atau kuntu dalam ajaran Konghucu. Nah, kuncu itu merupakan manusia yang berwatak bijaksana. Nah, kalau dalam bahasa Inggrisnya itu biasa disebut dengan gentleman. Dalam bahasa Jawa itu seorang yang berbudi pekerti luhur dalam bahasa Jawa. Nah, kalau dalam agama Islam itu disebut dengan insanul kamil atau manusia paripurna gitu. Itu penjelasan sedikit dari saya tentang kekuatan ekonomi agama Konghucu dan aliran keagamaan Konghucu. Kemudian untuk selanjutnya tentang relasi umat Islam dan Konghucu akan dijelaskan oleh Muhammad Fadlullah Mubarak. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya yaitu tentang relasi umat Islam dan Konghucu yang akan disampaikan oleh saya sendiri, Muhammad Fadlullah Mubarak. Yang pertama yaitu relasi umat Islam dan Konghucu di dunia. Islam merupakan agama yang universal. Ajarannya sangat kompleks, yaitu tentang norma-norma berkehidupan termasuk kerukunan antar umat beragama. Bahkan, akar kata Islam sendiri berasal dari bahasa Arab, yaitu salima, yang artinya selamat atau damai. Baik Islam maupun Konghucu sama-sama mempunyai dalil untuk senantiasa bergandengan tangan secara harmonis dengan pemeluk agama lain. Dalam dunia global yang sekarang sudah carut-marut, kehadiran agama dengan ajaran yang menyejukkan sangat dibutuhkan, terlebih Islam dan Konghucu itu sendiri. Kedua agama tersebut memiliki peran untuk mengubah pola perilaku dan menata orang-orang agar tidak menyebarkan hoaks, penistaan agama, dan lain-lain guna menciptakan perdamaian dunia. Selanjutnya yaitu tentang relasi umat Islam dan Konghucu di dunia. Konghucu mempunyai pandangan bahwa dunia dibangun atas dasar
moral, budi luhur, dan kehidupan tentram, nyaman, damai. Apabila moral masyarakat suatu negara rusak, hal itu akan menjadikan tatanan alam menjadi terganggu sehingga akan mendatangkan bahaya baik bencana alam maupun peperangan. Begitu juga dengan Islam dalam Al-Baqarah ayat 208. Para ulama tafsir memaknai kata al-silmi dengan dua makna, yaitu Islam dan perdamaian. Itu artinya Islam dan perdamaian adalah dua identitas yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Berislam tanpa mengedepankan perdamaian dengan orang lain, terlebih dengan orang-orang yang berbeda keyakinan, berbeda agama, maka sama saja dengan mengingkari identitas agama Islam itu sendiri, yang merupakan agama perdamaian. Berdasarkan uraian di atas, relasi dari agama Islam dan Konghucu yaitu sangat kuat. Sama-sama seluruh umat di dunia ini saling damai, hidup rukun, tentram. Manusia dibuat dari perbuatan yang damai dan saling cinta. Lantas kenapa kita masih saling bermusuhan? Selanjutnya yaitu relasi umat Islam dan Konghucu di Indonesia itu sendiri. Seperti yang diketahui bersama, etnis Tionghoa yang mana beragama Konghucu merupakan umat minoritas yang ada di Indonesia. Bahkan ketika masa Orde Baru, aktivitas keagamaan, kebudayaan Tionghoa dinonaktifkan oleh Presiden Soeharto. Walaupun agama minoritas, relasi Konghucu dengan agama lain, khususnya Islam itu sendiri, toleransinya begitu sangat tinggi. Ada satu tokoh yang mempunyai peran besar, yaitu ketika pemerintahan Gus Dur atau Presiden Abdurrahman Wahid. Gus Dur mengaktifkan kembali eksistensi agama Konghucu setelah mengalami masa diskriminasi pada masa Orde Baru. Atas dasar itulah kedua agama tersebut, agama yang sama-sama menjunjung tinggi cinta damai dan kerukunan antar umat beragama serta semboyan Bhinneka Tunggal Ika, menjadi dasar kedua agama ini untuk hidup berdampingan dan saling menghargai, khususnya di negeri kita tercinta ini, Indonesia. Yang terakhir, yang ketiga, relasi umat Islam dan Konghucu di Purwokerto atau Banyumas. Secara umum, umat Konghucu di Purwokerto tidak berbeda dengan umat Konghucu di wilayah lain di Indonesia. Dengan dipimpin para rohaniwan, umat Konghucu di Purwokerto melakukan kegiatan kebaktian, terutama pada peristiwa upacara hari besar umat Konghucu, memperingati hari lahir dan wafat Nabi Konghucu, ibadah Qingping atau Cengpeng atau Qingming, kegiatan pendalaman kitab suci, pengajaran kaligrafi Mandarin, pengajaran bahasa Mandarin, pelayanan keagamaan, mimbar agama Konghucu, upacara persaudaraan, dan kegiatan-kegiatan sosial lainnya. Pusat kegiatan umat Konghucu di Purwokerto bertempat di Kelenteng Hoktaekbyo yang berlokasi di Jalan Wihara dekat Pasar Wage, Purwokerto. Di dalam kelenteng tersebut juga didirikan Litang 74 yang khusus digunakan oleh umat Konghucu. Akan tetapi hambatan terhadap umat Konghucu sendiri dari dalam internal kelenteng tidak tampak di sini, sebab umat Konghucu sangat kuat pengaruhnya di tempat ibadah ini. Ya, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan dari kelompok 10 materi tentang agama Konghucu. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.